Mita Dian Listiawati atau yang akrab disapa Mita adalah seorang politisi perempuan asal lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebelum menjadi anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Kecamatan Sandubaya, Mita mengawali karirnya sebagai bidan di salah satu desa terpencil di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kiprahnya menjadi bidan dan saat ini menjadi politisi, membuat namanya menggema di kalangan warga Kota Mataram. Mita Dian Listiawati, sosok bidan wakil rakyat, julukan yang disematkan kepadanya. Berangkat dari banyaknya keluhan yang diterima mulai dari kesehatan, sosial hingga masalah ekonomi, ia memutuskan untuk melanjutkan pengabdian dari bidan ke jalur politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berkat dukungan dari keluarga serta sentuhan yang diberikan, ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 lalu dengan memperoleh 1.977 suara. Kemudian pada Pileg 2024 kemarin, legislator dari Partai PKB itu kembali mewakili masyarakat Sandubaya dengan raupan 2.925 suara. Selain dipercaya masyarakat, di internal partai, Mita juga dipercaya oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Ketua DPC PKB Kota Mataram dari tahun 2019 hingga saat ini. Karena kepercayaan itu, dirinya bertekad akan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Kota Mataram. Nah pemirsa, seperti yang sudah saya mention di awal tadi, di episode perdana kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok perempuan inspiratif ini ya. Kita sudah bersama dengan Ibu Mita Dian Listiawati selaku Ketua DPC PKB Kota Mataram yang sekarang juga menjabat periode kedua ya sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kesibukannya akhir-akhir ini mungkin kemudian? Jadi kalau kesibukan ya masih kita melayani masyarakat. Terus yang kedua dengan agenda-agenda di kantor, walaupun hari ini belum terbentuk AKD, tapi bagi saya masih banyak agenda yang diribetkan oleh urusan-urusan masyarakat, tapi saya senang gitu. Ini Bu Ketua, kita kan ini episode perdana, mungkin banyak pemirsa di rumah mungkin belum mengenal nih seperti apa sih sosok Ibu Ketua sebelum menjabat sebagai anggota dewan, terjun di dunia politik. Mungkin kita bisa diceritakan sedikit. Ya, baik. Jadi kalau dibilang sebelum terjun ke politik, ya tentu saya sebelumnya dari SMA ke kuliah itu sekolah kesehatan. Ya, jadi SMA saya di SPK Yarsi, kuliahnya di MW kebidanan. Jadi itu pun program beasiswa waktu itu. Jadi ditempatkan di daerah terpencil. Jadi saya dapatnya di daerah Sekotong Tengah. Ya, jadi selama 6 tahun setelah wisuda saya ditempatkan di Sekotong Tengah sebagai bidan desa. Jadi di bidan desa itu sudah sangat nyaman dengan kegiatan-kegiatan saya yang memang membantu partus, KB, bayi baru lahir. Ya, jadi itu sudah sebagai kesenangan saya gitu. Selama 6 tahun berbaur di warga Sekotong, alhamdulillah saya sangat nyaman. Sangat nyaman dan sangat mencintai pekerjaan saya sebagai bidan desa, di mana setiap hari saya bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang tentu pemikirannya berbeda-beda, keinginannya juga berbeda-beda. Ya, dari sana tahun 2017 saya resign dari Puskesmas Sekotong dan Polindes. Kebetulan saya tinggal di Polindes. Di saat itu kenapa bisa terjun ke politik? Di tahun 2017 persis waktu itu kita sudah mulai mendekati Pileg. Nah, di sana juga ada keinginan menjadi politisi. Itu sebenarnya dorongan dari masyarakat dan dorongan keluarga juga. Ya, mungkin karena dilihat aktivitas saya banyak bergaul dengan masyarakat. Ya, dari tahun 2008, 2007
2007 sampai 2017. Jadi itu berbau terus dengan masyarakat. Ya tentu mungkin bagi saya waktu itu belum bisa nerima mau masuk politisi karena apa? Karena mungkin perbedaan background ya dari seorang bidan ke politisi. Tapi alhamdulillah semakin ke sini kita melihat memang tidak ada perbedaan sebenarnya. Karena memang kita harus turun dengan masyarakat, mendengarkan segala aspirasi masyarakat. Memang yang membedakan adalah mungkin powernya yang mungkin yang lebih besar gitu. Ketika seorang anggota DPR dengan seorang bidan ini bedanya, seorang bidan tidak mampu memberikan kebijakan-kebijakan, tentu di DPR kita mampu memberikan kebijakan terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Luar biasa banget ya Bu Ketua. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu, dari kecil memang bercita-cita jadi politisi atau seperti apa? Jadi kalau ditanya cita-cita, tentu cita-cita saya dari awal itu pengen jadi dokter. Ya, jadi dokter nggak kesampaian dokter jadi bidan lah. Ya, jadi bidan juga kan nggak jauh juga kita merawat pasien kita gitu. Jadi belum ada terbesit sama sekali dari umur saya yang masih kecil untuk harus jadi politisi. Bahkan saya tidak pernah berpikir untuk menjadi politisi. Tentu yang membuat saya untuk jadi politisi ini adalah gerakan hati saya ketika melihat masyarakat, banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang tentu yang membuat saya harus bisa bertindak, harus berbuat lebih gitu. Karena kalau hanya sekedar bidan, ya mungkin saya hanya mampu membantu partusnya, membantu bayinya sampai KB gitu. Namun banyak sekali hari ini masyarakat-masyarakat dengan keterbelakangan mereka, dengan kekurangan mereka datang ke sini ya itu untuk ingin dibantu ya sekedar masalah sekolah, kesehatan, dan itu yang mendorong saya terus menjadi politisi. Jadi masih ada dorongan dari kayak waktu mengabdi di Sekotong seperti itu ya. Betul sekali. Kalau misalnya ini Bu Ketua, kalau kita misalnya boleh tahu sedikit nih, untuk Ibu Ketua sendiri nih dari yang awalnya layanan masyarakat nih ya sebagai tenaga medis bidan, itu terus agak berbelok menjadi politisi, sempat ada culture shocknya nggak? Atau mungkin ada suka dukanya, ada perbedaan yang lumayan mencolok gitu? Ya, jadi kalau masalah hal yang mencolok tidak ada sih. Jadi mungkin adaptasi saja. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang bidan yang memang tugas kita di situ memang banyak berbau dan banyak berbicara dengan masyarakat, tentu ketika politisi ini kita juga turun ke masyarakat itu dalam hal untuk meyakinkan bahwa kita ini adalah wakil mereka. Nah, kalau untuk pekerjaannya memang ada pekerjaan-pekerjaan inti DPR yang tidak sama dengan bidan. Ya tentu saya punya fase untuk mempelajari. Untuk 1 tahun itu saya memperhatikan, melihat, mendengar apa saja sih tugas dari DPR itu. Ternyata setelah 1 tahun berjalan, saya sangat sudah paham apa saja yang harus dilakukan DPR. Tentu tidak terlalu jauh lah dengan kegiatan saya di kebidanan. Luar biasa sekali Ibu Ketua. Ini kalau misalnya ini kan Ibu Ketua masuk di periode kedua, ini kan mungkin kalau misalnya kita bisa flexing, kita show off sedikit nih, apa sih goals yang udah tercapai nih untuk Ibu Ketua di periode pertama, atau kita boleh di spill sedikit apa goals di periode kedua yang mungkin lagi dijalankan atau lagi di tahap perencanaan. Ya. Jadi kalau saya sebagai DPR ini selalu menerapkan menjadi dewan apa adanya. Jadi tidak harus kelihatan tinggi untuk kita dieluhkan oleh masyarakat, cukup menjadi diri apa adanya. Jadi saya tidak punya apa-apa, hanya memiliki program-program, yaitu ya program kesehatan itu tadi. Jadi dengan program kesehatan ini menurut saya betul-betul sangat efektif gitu. Di mana seorang anggota DPR yang mungkin dengan kesibukan-kesibukannya, tentu dengan saya sendiri tidak ada kesibukan itu gitu. Jika masyarakat butuh saya, ya jadi masyarakat tinggal datang saja ke rumah, atau HP saya itu 24 jam siap dihubungi kapan saja dan saya akan datang ketika saya dibutuhkan. Jadi kalau masalah program-program, tentu kita melihat di tahun 2019 pasti sudah ada program-program yang dari dana aspirasi ya di DPR yang mungkin sudah tercover dengan baik, sehingga di tahun 2024 itu suara saya memang naik secara signifikan.
dari 1.900 di tahun 2019, 1.990 sekian, sekarang naik menjadi 2.990 sekian. Iya, jadi sudah sangat naik gitu. Karena kita melihat mungkin sudah ada program-program yang memang sudah tercapai, terutama terkait dengan perempuan-perempuan krisis ekonomi. Kebanyakan sekarang ini perempuan-perempuan ini justru kita tidak terberdayakan, justru kita biarkan. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita mengumpulkan sosok-sosok perempuan yang memang krisis ekonomi ini, bagaimana caranya hidup lebih layak dengan cara membantu untuk kegiatan-kegiatan mereka. Berarti benar-benar fokusnya untuk ibu ketua sendiri itu di pengobatan, terus juga nyasarnya ke perempuan. Ini juga kita dapat info dari suara 2.900-an itu sebagian besar perempuan. Benar nggak, Ibu? Ya, jadi kalau dibilang sebagian perempuan sebenarnya rata. Iya, mulai dari milenialnya, mulai dari ibu-ibunya dan bapak-bapaknya. Ya alhamdulillah dengan kecintaan saya ke masyarakat itu tentu bisa dilihat bukan hanya saja perempuan yang mendominasi, bahkan semua rata suaranya. Terus sekarang kan Bu Ketua ini mulai lumayan banyak nih politisi-politisi perempuan yang akhirnya juga muncul gitu. Gimana sih tanggapan untuk Ibu Ketua sendiri melihat tren yang seperti ini? Ya alhamdulillah, berarti sosok perempuan ini bisa diandalkan juga. Mungkin dulu sebelum itu kebanyakan didominasi seorang pria. Ya, namun sekarang politik perempuan ini justru semakin tren, semakin meningkat. Jadi untuk di DPRD Kota Mataram sendiri perempuan itu 10%. Jadi ada peningkatan. Jadi dari 5 jadi 10, bahwa perempuan ini menunjukkan power mereka juga, bahwa perempuan ini mampu duduk di parlemen, di DPRD. Setara dengan laki-laki. Iya. Kalau untuk di PKB sendiri, penerimaan politik perempuan itu seperti apa? Ya, kita untuk perempuan memang sangat penting nih bagi kita. Justru bukan hanya di PKB, saya rasa hampir di semua partai politik. Jadi kalau untuk PKB, untuk kita ngisi 30% perempuan ini, dari pengurusan, dari mulai ranting, mulai dari DPAC-nya, kita selalu melibatkan sosok perempuan. Karena kita di sini sudah mulai mencetak nanti kader-kader terbaik perempuan. Nah, sehingga nanti di pileg selanjutnya kita sudah tidak susah lagi mencari perempuan. Karena untuk mengisi kuota perempuan 30%. Jadi ketika kita ada pembinaan perempuan, termasuk dari pengurusan partai, insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada kesulitan untuk kita mencari kader-kader terbaik. Ini untuk mencari kader-kader sendiri, Bu Ketua. Sekarang kan di masyarakat tuh masih banyak yang lumayan skeptis tentang politik, apalagi yang sering terdengar itu adalah sisi gelapnya. Mungkin gimana Bu Ketua untuk memberikan edukasi politik nih ke masyarakat, terutama perempuan yang masih muda, biar bisa ikut nih terjun ke dunia politik seperti Bu Ketua. Ya. Jadi bagi saya mungkin tidak sulit. Jadi kalau saya kenapa selalu memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial saya hampir semua aktif. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang berupa saya turun kepada kegiatan partai, kegiatan di DPR, itu selalu terekspos media. Nah, ketika masyarakat-masyarakat mungkin yang apatis tidak terlalu paham mengenai politik, paling tidak dia tahu fungsi dan tugas seorang politisi. Ya, mereka melihat ternyata politisi itu ternyata tugasnya adalah membantu masyarakat. Ternyata mereka mampu, dimanapun dibutuhkan dia mampu, dia ada. Nah, sehingga membuka pemikiran seorang perempuan, bagaimana dia akan bisa membantu dan membantu seperti yang saya lakukan tadi. Memang terlihat juga saya selalu memanfaatkan waktu kosong dengan mengadakan pertemuan-pertemuan sosialisasi. Nah, itu pun sosialisasi itu dari keinginan sendiri. Jadi masih ingatlah dengan ilmu-ilmu kebidanan saya dulu. Mungkin saya banyak sekali mengumpulkan kaum milenial, terutama perempuan-perempuan yang memang sudah cukup umur. Di situ banyak sekali saya melakukan sosialisasi terkait nikah muda, gitu kan, kesehatan reproduksi. Di saat itu juga ketika ada pertemuan itu, yang kita undang 50, bahkan yang datang tuh lebih dari 50 karena antusiasnya dan rasa ingin tahunya. Justru dari sana kita melihatkan ini loh, seorang ibu Mita, jadi dengan keinginannya
bagaimana caranya menyentuh masyarakat, terutama kaum perempuan. Dengan cara dia mendekati seperti ini, banyak sekali perempuan-perempuan justru ingin melakukan hal yang sama, ingin membantu masyarakat, sosialisasi, dan alhamdulillah bahkan sosialisasi ini masif gitu yang saya lakukan, bahkan pengen turun juga di sekolah-sekolah, walaupun nanti mungkin masuk ke komisi, nanti saya akan mengambil komisi 4 yang terkait dengan pendidikan kesehatan, jadi mungkin lebih banyak itu lagi nanti turunnya agar lebih dikenal oleh kaum perempuan. Mungkin ada rencana untuk pendekatannya itu lebih digitalisasi gitu Ibu, mungkin karena sekarang kan anak muda lebih familiar dengan hal-hal yang lebih digital seperti platform-platform sosial media, itu juga gimana? Ya, jadi untuk saat ini karena semua media sosial saya aktif dari Instagram, TikTok, Facebook gitu. Jadi saya memanfaatkan sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang menjadi konsumsi para publik, terutama perempuan dan anak muda. Jadi kebanyakan setelah saya nge-expose itu, kebanyakan yang langsung masuk ke DM, masuk ke WA, masuk ke inbox Facebook, itu kebanyakan ingin bergabung untuk masuk ke politik. Bagaimana sih caranya untuk menjadi kader PKB? Bagaimana sih caranya modal-modal awal untuk masuk sebagai politisi? Nah, justru dari kita fungsikan media-media sosial ini, ketika sudah banyak yang DM, yang WA, akhirnya saya ngajak ketemuan. Nah, ketika ngajak ketemuan, nah disitulah nanti kita berbaur seusia kita lah, untuk yang teman-teman muda. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya sudah ada beberapa ngantongin ya tokoh-tokoh perempuan lah. Insya Allah nanti ke depan akan membantu PKB juga. Luar biasa. Ini kan kalau untuk yang cakupan yang cukup luas nih Ibu Ketua. Kalau untuk di wilayah Dapil sendiri nih di Sandubaya, untuk perempuan-perempuan di sini apa sih sebenarnya yang mereka harapkan dari hadirnya Ibu Ketua di sini? Ya. Jadi kalau saya lihat setiap saya turun itu sebenarnya masyarakat itu saya rasa bukan hanya seorang perempuan ya, ini saya rasa seluruh pemilih gitu, tidak harus gendernya apa gitu. Jadi kebanyakan seorang masyarakat itu butuh sekali yang namanya pemimpin itu harus ada di dekat-dekat mereka. Jangan ada ketika mereka butuh. Ya ini baru dekat pemilihan, baru turun gitu. Jadi masyarakat ini sebenarnya ingin selalu didatangi. Walaupun kita tidak bawa apa-apa, cukup kita datang, insya Allah masyarakat itu pasti senang gitu dengan kehadiran kita di situ. Jadi jangan pernah dengan alasan sibuk tadi untuk kita malas turun ke masyarakat. Karena kehadiran kita justru bisa menjadi power juga bagi masyarakat, bahwa mereka juga merasa kita dibutuhkan, dan juga sangat dibutuhkan. Mungkin untuk Ibu Ketua sendiri banyak program yang pengobatan gitu. Untuk aktivitas sebelumnya sebagai tenaga medis itu masih terus berjalan sampai sekarang ini atau seperti apa? Ya, jadi dari tahun 2017 itu memang sudah resign dari Skoto gitu. Namun memang saya selalu ingin memperpanjang STR saya untuk saya melanjutkan lagi tugas-tugas saya. Namun memang ada mekanisme-mekanisme yang perlu dilakukan atau tidak. Jadi saya juga melihat dari SOP juga. Yang memang mungkin yang masih bisa saya lakukan, saya lakukan. Masih hanya sebatas pengobatan dasar. Jadi kalau untuk pengobatan dasar, jelas saya akan lakukan. Nah, selebih lagi ketika ada masyarakat yang mau melahirkan, saya hanya sampai mengantarkan ke puskesmas atau rumah sakit dengan saya dampingi. Karena kebanyakan masyarakat juga ingin ditolong oleh saya, namun dengan keterbatasan tadi, izin lagi, ya saya menyerahkan yang memang sudah kepada seharusnya. Jadi langsung saja ke dokter dan bidan. Saya hanya datang menemani saja. Berarti lebih aktif di dunia politik dan memberikan kayak pengobatan dasar gitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang sebenarnya bukan hanya di kesehatan saja sih. Sebenarnya semua saya geluti selama saya masih mampu bisa berbuat untuk masyarakat. Dan jadi hari ini pun saya selalu ingin dikenal oleh masyarakat itu dengan apa yang saya punya, bukan yang ketika yang saya hanya batasi seperti pengobatan saja. Sebisa mungkin ketika mereka butuhkan saya harus bisa menemani saya. Luar biasa. Mungkin kita agak beralih topik sedikit Ibu Ketua nih, karena ini udah
mendekati pemilihan, Ya. pemilihan kepala daerah. Untuk PKB sendiri sudah resmi memberikan dukungan kepada paket harum untuk di Kota Mataram. Ini mungkin kita boleh tahu apa yang melatar belakangi akhirnya dukungannya jatuh kepada harum. Mungkin ini emang keputusannya diambil dari DPP, mungkin dari DPC kan ada usulan gitu, seperti apa pertimbangannya? Ya, jadi tentu kita melihat sendiri sosok Harum ini adalah incumbent. Ya, beliau adalah wali kota kita dan wakil wali kota. Tentu kita memiliki dasar kenapa harus memilih ke Harum. Ketika kita memiliki dasar itu, kita melihat dari kinerja selama ini. Jadi kita dengan legislatif dengan eksekutif itu selalu beriringan. Kita juga bisa melihat capaian-capaian dari Harum. Saya melihat perubahan Kota Mataram sampai hari ini sudah sangat luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Itu mungkin sudah bisa dilihat dari pencapaian Harum dengan apa saja yang sudah ada di Mataram dan kepuasan masyarakat. Saya melihat di situ ini sosok Harum ini memang perlu dilanjutkan lagi untuk program-program yang tertunda. Terutama saya sebagai anggota legislatif juga ketika ada perencanaan terkait pokir gitu kan. Tentu ini juga harus disahkan juga oleh eksekutif sehingga dari kedua pihak ini memberikan jalan yang terbaik nanti ke depannya. Ya tentu saya rasa yang mencondong adalah Harum. Karena untuk melanjutkan program-program yang tertunda. Dan disahkan langsung oleh DPP karena DPP tentu melihat potensi juga. Jika potensi Harum ini insya Allah nanti ke depan akan melanjutkan Mataram Harum Jilid 2, insya Allah program-program yang tertunda di tahun-tahun ini insya Allah akan berjalan baik nantinya. Berarti udah optimis banget nih dengan paket Harum ya? Iya. Saya sangat optimis paket Harum pasti menang. Insya Allah. Nih, untuk upayanya sendiri nih untuk memenangkan Harum nih apa aja nih kira-kira? Ya, tentu upaya kita adalah kerja-kerja politik tentunya karena kita juga memanfaatkan kendaraan-kendaraan partai terutama mesin-mesin partai ini dari pengurus ranting, dari pengurus cabang itu kita memanfaatkan juga kita punya pengurusan yang betul-betul nantinya akan membantu turun pada masyarakat tentu dengan arahan saya sebagai ketua DPC. Ya tentu untuk pendekatannya saya rasa tidak terlalu jauh lah dari pileg. Tentu pendekatannya sama. Terlebih lagi basis saya yang di Sandubaya insya Allah samina wa ta'na ketika saya memerintahkan harus pilih Harum insya Allah semua akan pilih Harum. Karena sinergisitas antara saya dengan wali kota gitu tentu kita melihat perubahan-perubahan Kota Mataram ini nantinya akan saya yakinkan lagi ke masyarakat bahwa apa yang terhambat tahun ini nanti akan berjalan dengan baik ketika calon kita menang ini adalah paket Harum. Itu ada program-program yang tertunda. Terus ini mungkin terakhir ya, Ibu Ketua untuk penutup, mungkin apa sih harapan dari Ibu Ketua sendiri di luar sebagai anggota legislatif Kota Mataram sekaligus sebagai ketua DPC PKB, apa sih harapannya untuk paket Harum jika nanti paket Harum bisa memenangkan pilkada kali ini? Ya tentu banyak sekali ya, itu banyak sekali ya pada dasarnya karena kita melihat Kota Mataram ini sudah cukup harum. Tapi pengennya diharumkan lagi ya, mengharumkan Kota Mataram tentu kerja-kerja yang tadinya tertunda itu dilanjutkan kembali. Terutama kita melihat masyarakat-masyarakat kita yang hari ini juga masih perlu perhatian ya tentu kita memberikan banyak-banyak program yang sifatnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu. Jadi program bansos pada masyarakat itu dipermudah lagi nanti jalannya sehingga masyarakat-masyarakat ini bisa mencapai apa yang menjadi keinginan mereka gitu. Terutama kita melihat banyak sekali masih angka kemiskinan. Jadi caranya yaitu memberikan bantuan modal dan wadah sebenarnya untuk mereka bekerja nanti. Gitu. Insya Allah paket Harum mungkin akan merealisasi. Mungkin terakhir untuk yang kan harapan untuk Harum, untuk Ibu Ketua sendiri nih untuk kita menutup perbincangan hari ini. Mungkin setelah 2 periode di Kota Mataram, apakah ada keinginan untuk lebih tinggi lagi mungkin ke provinsi? Seperti apa Ibu Ketua? Iya,
Jadi insya Allah kalau kita diamanatin, insya Allah kita akan mengikuti apa yang terbaik oleh masyarakat. Tentu saya masih untuk saat ini saya masih ingin berkiprah, ingin mengabdikan diri di Kota Mataram dulu, sehingga nanti kalau sudah ada kepuasan dari masyarakat dan masyarakat mengiyakan untuk saya naik lagi ke level yang atas, insya Allah saya akan mengikuti. Tapi untuk saat ini saya akan berkiprah dulu di Kota Mataram, memberikan yang terbaik dulu untuk Kota Mataram, sehingga kalau sudah kita baik, insya Allah akan dipermudah jalan untuk yang lebih tinggi lagi. Ya, luar biasa. Semoga lancar Ibu Ketua sampai ketemu di tempat yang lebih baik. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.